Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali. Dan pada kesempatan yang baik ini juga kita nanti akan kembali membagikan latihan soal Bapak Ibu. Latihan soal PPG PAI terbaru yang kami update, yang tentu saja wajib untuk kita ketahui, untuk kita pelajari sebagai persiapan kita untuk menghadapi tes PPG PAI tahun 2022. Dan sebelum kita lanjut ke latihan soal, bagi kawan-kawan yang belum bergabung pada channel ini bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru seputar P3K ataupun latihan-latihan soal terbaru dari Bayhaqi Channel. Dan mudah-mudahan apa yang kita bagikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke latihan soal yang pertama. Sebelum kita latihan ke soal yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang menyebabkan kaum muslimin kalah dalam perang salib satu adalah A. Pemimpin kaum muslimin di penjara, B. Peralatan perangnya kurang, C. Pemimpin banyak yang terpecah di seluruh wilayah, dan D. Strategi perangnya kurang, E. Kaum muslimin banyak yang pindah agama. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah C Bapak Ibu, yaitu pemimpin banyak yang terpecah di seluruh wilayah. Jadi pembahasannya, salah satu hal yang menyebabkan kaum muslimin kalah dalam perang salib satu adalah pemimpin banyak yang terpecah di seluruh wilayah. Kita lanjut Bapak Ibu untuk nomor 2. Tujuan penjajahan Barat terhadap dunia Islam pada permulaan abad ke-20 adalah A. Merebut simpati rakyat, B. Menjadikan semua manusia Kristen, C. Militari atau perluasan daerah militer, D. Menguasai kota Mekah, dan E. Memisahkan kaum muslimin dari agamanya. Silakan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah E, yaitu memisahkan kaum muslimin dari agamanya. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Tujuan penjajahan Barat terhadap dunia Islam pada permulaan abad ke-20 adalah di mana Islam haruslah direbut melalui dominasi politik dan dipertahankan untuk kemudian diserbu misi, memisahkan kaum muslimin dari agamanya dan kemudian diganti dengan agama Kristen atau dengan Kristen Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah E, memisahkan kaum muslimin dari agamanya. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 3. Masa kekhalifahan dihapuskan sejak Turki Utsmani benar-benar tenggelam. Hal ini terjadi pada tahun A. 1924, B. 1926, C. 1928, D. 1930, dan E. 1932. Masa kekhalifahan dihapuskan sejak Turki Utsmani benar-benar tenggelam. Hal ini terjadi pada tahun 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah A, yaitu 1924. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Puncak dari dimulaikan penderitaan umat Islam adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Maret 1924, yakni dihapuskannya sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang kemudian diganti dengan sistem pemerintahan republik. Jadi untuk jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah A, 1924. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam yang diawali dengan perang salib mempunyai semboyan yang terkenal dengan M3. M3 artinya A. Merebut Mekah Madinah,
B. Merebut menyerang menang. C. Menguasai Mekah Madinah. D. Mercenary misionari militari. Dan E. Museum militari misionari. Silakan tebak Bapak Ibu. Semboyan yang terkenal dengan M3 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah D Bapak Ibu, yaitu mercenary, misionari, dan militari. Kita lihat pembahasannya. Bangsa Barat mempunyai semboyan yang terkenal dengan M3, mercenary, misionari, dan militari. Pembahasannya lanjut. Mercenary yaitu adalah mencari keuntungan negara barat di negara-negara Islam. 2. Misionari yaitu untuk menyebarkan agama Kristen pada negara-negara jajahannya. Dan 3. Militari yaitu perluasan daerah militer. Jadi semboyan yang terkenal dengan M3 artinya adalah mercenary, misionari, dan militari. Untuk jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Menjelang dan awal-awal masa pembaharuan, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800 Masehi, umat Islam telah menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Penyimpangan itu dalam hal A. Ketauhidan dan kemusyrikan. B. Mengkultuskan orang-orang yang dianggap suci. C. Mengumpulkan harta benda. D. Mencari ilmu pengetahuan. Dan E. Paham fatalisme. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Umat Islam telah menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Penyimpangan itu dalam hal, untuk jawaban yang tepat adalah A, yaitu ketauhidan dan kemusyrikan. Kita lihat pembahasannya. Penyimpangan itu terdapat dalam ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya umat Islam menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memuja kepada makanan atau tempat yang dianggap keramat, dan bahkan meminta tolong dalam urusan ghaib kepada dukun yang dianggap sakti. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah A, yaitu ketauhidan dan kemusyrikan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Perang Salib adalah peperangan yang dilakukan oleh umat Kristen Eropa. Dinamakan Perang Salib karena A. Umat Kristen yang turut dalam peperangan itu memakai tanda salib sebagai simbol. B. Dimenangkan oleh orang-orang Kristen yang membawa salib. C. Perang itu yang merebut kota suci Palestina. D. Perang itu dipimpin oleh Paus Urbanus yang membawa salib. Dan E. Semua yang perang orang Kristen. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah A. Perang Salib adalah peperangan yang dilakukan oleh umat Kristen Eropa. Dinamakan Perang Salib karena, untuk pembahasannya, perang ini dinamakan Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen memakai tanda salib sebagai atribut pemersatu dan sebagai simbol perang suci dalam melakukan penyerangan ke dunia Islam. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah A. Umat Kristen yang turut dalam peperangan itu memakai tanda salib sebagai simbol. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Ketika Khalifah Umar terbunuh, beliau sedang melakukan sholat subuh berjamaah. Saat itu ada seorang budak yang berhasil menikam beliau saat sholat subuh berlangsung. Budak yang membunuh Khalifah Umar bernama A. Ibnu Muljam, B. Ibnu Subawah, C. Abu Hurairah, D. Fayrus, dan E. Abu Lu'lu. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah E. Kita lihat pembahasannya. Pada suatu hari pada tahun ke-23 Hijriah, Abu Lu'lu bersembunyi di pagi buta di dekat tempat Umar bin Khattab akan mengimami sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Saat Umar mulai bertakbir, Abu Lu'lu tiba-tiba muncul dan menikam pusar sang Khalifah Amirul Mukminin.
sebanyak 3 kali dengan sebuah belati permata 2. Umar melaungkan kalimat Allahu Akbar dan mencoba untuk meneruskan sholat. Beberapa di antaranya mencoba mengajar Abu Lu'lu' dan ada juga yang kabur karena ketakutan. Setelah menikam Umar, ia mencoba menikam orang-orang yang mencoba menangkapnya. Ketika terpojok, Abu Lu'lu' melakukan bunuh diri. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah E, yaitu Abu Lu'lu'. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Pemakaian kubah dalam arsitektur Islam pertama kali muncul pada tahun 691 Masehi pada bangunan A. Dome of the Rock, B. Gereja Hagia Sophia, C. Masjid Sulaiman, B. Masjid Rustem Pasha, dan E. Benteng di Granada. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah A. Dome of the Rock. Kita lihat pembahasannya. Penggunaan kubah ini pertama kali digunakan pada bangunan Dome of the Rock. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 691 sebelum Masehi. Inilah yang menunjukkan bahwa Dome of the Rock merupakan bangunan yang pertama kali menggunakan arsitektur pada tahun 691 sebelum Masehi. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah A. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah sangat pesat. Sekolah-sekolah didirikan termasuk perguruan tinggi berdiri di Baghdad. Para ilmuwan bermunculan. Berdasarkan ilustrasi di atas, nilai yang dapat kita teladani dan dikembangkan adalah A. Semangat mencari ilmu, B. Memajukan bangsa, C. Mencari kejayaan dunia, D. Memajukan teknologi, dan E. Memajukan peradaban. Silakan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah A. Semangat mencari ilmu. Kita lihat pembahasannya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah sangat pesat. Sekolah-sekolah didirikan termasuk perguruan tinggi pun berdiri di Baghdad. Para ilmuwan bermunculan. Berdasarkan ilustrasi di atas, nilai yang dapat kita teladani dan dikembangkan adalah dalam semangat mencari ilmu dan menuntut ilmu. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah A. Semangat mencari ilmu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Pernyataan berikut merupakan makna tauhid dalam kehidupan, kecuali A. Membebaskan manusia dari belenggu dari kepercayaan palsu, B. Semangat pembebasan diri, C. Emansipasi harkat dan martabat manusia, D. Allah adalah zat yang wajib disembah, dan E. Semangat meningkatkan kepercayaan diri. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah C, yaitu emansipasi harkat dan martabat manusia. Kita lihat pembahasannya. Yang bukan merupakan makna tauhid dalam kehidupan adalah emansipasi harkat dan martabat manusia. Inilah Bapak Ibu 10 latihan soal PPG yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan latihan soal ini nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan tes PPG pada tahun ini, dan mudah-mudahan diberikan kelulusan, mendapatkan apa yang diinginkan. Kami cukupkan sampai di sini Bapak Ibu latihan soalnya. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.